menggunakan media, terutama media yang selalu ada di tangan-tangan mereka, yaitu melalui smartphone dan lain sebagainya, ya. Nah, terkait persoalan tentang rendahnya kedekatan emosional antara seorang guru dan siswa, kalau hal ini terjadi di satu lembaga pendidikan gitu ya, saya melihatnya kedekatan emosional guru dan siswa itu ketika dia dalam posisi rendah atau tidak seperti yang kita harapkan, maka di sana pasti perlu evaluasi gitu ya, perlu evaluasi dari pihak sekolah kenapa hal itu bisa terjadi gitu ya, kenapa kemudian guru tidak bisa menciptakan hubungan emosional yang bagus antara dirinya sebagai pendidik dengan peserta didik gitu ya, karena tidak bisa kemudian hanya dikembalikan kepada guru atau ya guru bersangkutan saja gitu ya. Bisa jadi program-program yang ada di sekolah tersebut tidak mendukung hal ini gitu ya, tidak mendukung program-program untuk bisa mendekatkan emosional antara guru dan peserta didik. Jadi kalau misalnya hal ini terjadi ya, tidak harmonisnya misalnya hubungan emosional antara guru dan siswa ya, maka yang perlu dievaluasi sekali lagi tidak hanya guru tersebut saja ya atau siswa saja gitu ya, tetapi pihak yang kemudian bertanggung jawab dalam hal ini lembaga sekolah ya, sekolah pimpinan sekolah itu yang seharusnya juga melakukan evaluasi gitu, sehingga bisa kemudian meningkatkan kedekatan hubungan emosional antara guru dan siswa gitu ya. Nah, hal lain juga yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan emosional antara guru dan siswa adalah banyaknya kegiatan-kegiatan yang itu outdoor ya, kegiatan-kegiatan yang itu sifatnya non formal gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan non formal itu kan pada hakikatnya ingin merajut hubungan emosional gitu. Nah, itu lebih banyak ditingkatkan, lebih banyak diadakan gitu dalam satu program di satuan pendidikan yang ada gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan itu emosional guru dan siswa pun itu bisa terbangun dengan baik gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar guru itu memahami bahwasanya fungsinya itu adalah sekedar hanya mengajarkan ilmu saja, tapi lebih dari itu bagaimana seorang guru itu memahami arti pendidikan gitu ya, arti pendidikan yang secara aspek yang perlu dididik dari peserta didik itu seyoknya bukan hanya akal saja ya, bukan hanya dari aspek ilmunya saja, tapi lebih daripada itu ada aspek-aspek di luar itu, jasmaninya juga harus dididik, kemudian emosional juga harus dididik dan seterusnya gitu. Nah, itu kemudian kalau terkait dengan sebagian guru itu tidak bisa atau kurang memahami konsep kurikulum merdeka, kalau saya sih ini persoalannya terletak pada sosialisasi aja gitu ya. Jadi sosialisasi dan keseriusan dari para guru untuk kemudian mengikuti sosialisasi terhadap sosialisasi tentang kurikulum merdeka ini. Jadi KUMER ini kan sebenarnya tidak banyak juga tidak terlalu memberikan, mengukung ya bahasanya gitu, mengukung kreativitas daripada guru gitu, malah lebih jauh daripada itu. Dengan KUMER ini sebenarnya guru itu kan diharapkan bisa melakukan inovasi dan kreativitas dia dalam mengembangkan pembelajarannya di kelas gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya guru memahami dengan adanya kurikulum merdeka mereka mendapatkan atau punya beban yang lebih berat lagi ya, mungkin itu terletak pada persepsi dan cara memahaminya mungkin yang agak keliru gitu ya. Jadi kalau kita bisa memahami dengan baik konsep KUMER ini ya, mudah-mudahan apa yang diinginkan atau dicita-citakan dari kurikulum merdeka ini bisa dicapai ya. Bagaimana siswa atau peserta didik kita itu ya
menjadi generasi yang siap gitu ya, generasi yang siap untuk menerima tantangan, siap untuk menghadapi tantangan di zamannya pastinya ya. Nah, untuk hal yang terakhir ini adalah terkait adab dan adab terhadap teman dan guru ya. Ini mungkin masalahnya di siswa ya, dari peserta didik gitu ya. Adanya mungkin adab yang ditunjukkan oleh siswa kita atau peserta didik kita itu, baik itu terhadap teman ataupun terhadap gurunya mungkin sedikit bermasalah gitu. Nah, kalau saya memandang hal ini ya tidak ada kata lain kecuali memang untuk mencari solusi dari masalah ini adalah dengan pembiasaan. Ya, jadi dengan pembiasaan adab yang baik dengan teman, dengan guru yang itu diciptakan di lingkungan sekolah, itu akan bisa meminimalisir gitu ya, meminimalisir keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan gitu ya. Jadi apalagi siswa atau peserta didik kita ini kan cenderungnya adalah mereka itu mengikuti gitu ya, atau melihat meniru apa yang mereka lihat gitu. Jadi selama kita bisa menampilkan adab-adab yang baik di sekolah, di lingkungan sekolah ya, bisa kita bayangkan mereka itu kan berada di lingkungan sekolah, ada yang sampai 8 jam dalam satu hari gitu ya, hampir berapa itu, sepertiga waktunya itu berada di sekolah. Ketika yang mereka hadapi atau yang mereka lihat itu adalah hal-hal yang baik ya, bagaimana pergaulan yang baik, bagaimana berinteraksi yang baik, saya kira itu juga